Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman SHMH, Bapak Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu, para anggota Komisi 3 DPR RI, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami laporkan bahwa atas perintah Bapak Kapolda kami diminta untuk mewakili Polda Sulawesi Selatan dalam rangka membahas permasalahan tanah yang sementara digunakan oleh Polda Sulawesi Selatan sebagai asrama. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama di tempat ini dalam kegiatan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI terkait permasalahan tanah aspal Talulama, Polda Sulawesi Selatan. Adapun yang melatar belakangi permasalahan ini adalah bahwa tanah aspal Talulama yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Polri sejak sekitar tahun 1949 sebagai komplek perumahan Dinas Personil Polda Sulawesi Selatan. Objek tanah telah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntabilitas Barang Milik Negara sebagai aset negara dengan Kementerian Keuangan sebagai pemilik barang dan Polda Sulawesi Selatan sebagai pengguna barang. Dalam perkembangannya, tepatnya tahun 2001 muncul gugatan perdata dari pihak yang mengklaim kepemilikan atas sebagian objek tanah. Adapun kronologi singkat penggunaan lahan tanah yang disengketakan, bahwa pada tahun 1949 Polri mulai memanfaatkan dan menguasai lahan yang digunakan sebagai aspal Talulama. Terjadi gugatan pada tahun 2001. Kemudian telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah terdapat perintah eksekusi. Namun di kondisi faktualnya bahwa status penggunaan saat ini masih digunakan oleh Polri. Dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan digunakan sebagai fasilitas asrama Polri dan belum memiliki sertifikat hak tanah atas nama negara karena masih terdapat sengketa. Hasil pengukuran luas tanah sesuai dengan catatan awal itu 37.560 meter persegi. Hasil pengukuran tahun 2024 luas tanah 27.915 meter persegi, jadi berkurang 10.000. Sedangkan objek seluas 6.900 meter persegi menjadi bagian yang disengketakan. Kemudian bahwa putusan perdata telah berkekuatan hukum tetap ya sampai dengan tahap PK. Status tanah yang dipersengketakan adalah merupakan barang milik negara. Polda Sulawesi Selatan hanya sebagai pengguna barang. Pelepasan atau penyelesaian aset memerlukan persetujuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Dalam hal ini dari Dirjen DJKN yang telah kami koordinasikan dan masih dalam tahap koordinasi. Belum ada sampai dengan saat ini petunjuk teknis final dari instansi yang berwenang, dalam hal ini DJKN, tentang penyelesaian aset negara tersebut. Sementara posisi Polda Sulawesi Selatan sangat menghormati seluruh putusan pengadilan, kemudian berkomitmen menjalankan seluruh ketentuan hukum. Namun saat ini dari Polda Sulawesi Selatan tidak dapat mengambil kebijakan pelepasan barang milik negara secara sepihak. Jadi masih menunggu petunjuk, arahan, bimbingan dari dan keputusan dari pusat. Dalam hal ini dari Kementerian Keuangan, DJKN, dan Mabes Polri.
Polda Sultra tetap menunggu arahan dan persetujuan dari Mabes Polri, DJKN, dan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan, yang pertama adalah melakukan koordinasi dengan DJKN, menyampaikan surat dan melaksanakan rapat dengan DJKN. Kemudian juga melaporkan kepada Mabes Polri tentang permasalahan ini. Kemudian telah melaksanakan pengukuran ulang lokasi, mana luas tanahnya, kemudian mana yang menjadi sengketa. Kemudian berkoordinasi dengan bidang hukum Mabes Polri dan menginventarisasi aset-aset yang ada di lokasi tanah yang dipersengketakan. Kemudian kami dari Polda Sulawesi Selatan menunggu petunjuk lebih lanjut dari DJKN dan Mabes Polri. Langkah ke depan yang akan kita laksanakan dari Polda Sulawesi Selatan, kita akan membentuk tim Pokja dalam rangka penyelesaian permasalahan ini. Kemudian melakukan permohonan asistensi dari Mabes Polri, kemudian berkoordinasi intensif dengan DJKN dan Kementerian Keuangan, kemudian melengkapi seluruh dokumen administrasi aset yang ada di lokasi yang dipersengketakan, menyiapkan langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum dan pengelolaan barang milik negara. Ke depan harapan kami kepada Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR RI berkenan agar memberikan dukungan agar supaya terdapat sinkronisasi penyelesaian antara aspek hukum dan pengelolaan barang milik negara. Kemudian berkoordinasi antara Polri, DJKN, Kementerian Keuangan dan instansi terkait agar supaya penyelesaian dapat dipercepat. Kemudian penyelesaian sengketa dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga aset negara. Polda Sulawesi Selatan tetap berkomitmen melaksanakan seluruh proses penyelesaian perkara secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga kepentingan negara serta menghormati putusan pengadilan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami mohon petunjuk arahan dari Bapak Pimpinan dan dari Bapak anggota, Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ke yang kanan ya, Pak Ferdinand, ini kan intinya soal pelaksanaan putusan pengadilan, betul Pak ya? Putusan pengadilan dan Polda sebetulnya dalam posisi komit untuk melaksanakan putusan pengadilan. Ya. Tinggal nanti sinkronisasi. Sebenarnya kan itu kan Kementerian Keuangan, DJKN itu kan semuanya juga mitra DPR. Ya. Nanti kita tentu pasti akan nggak sulit untuk mengkoordinasikannya semua ya dengan lembaga dan kementerian tersebut. Mungkin ada ini dari Pak Ferdinand dikit. Ya, mohon izin yang mulia, terima kasih. Kami ingin mendapat kepastian saja, karena kalau saya mendengar paparan dari pihak Polda, terkesan bahwa yang akan direncanakan itu adalah pelepasan aset, karena menunggu koordinasi dengan Dirjen Kekayaan Negara dan Mabes Polri. Nah, ya kami ingin mendapat kepastian saja, apakah memang Polda ingin melepas aset ini dan mengembalikan hak ahli waris, ataukah akan diajukan penganggarannya untuk membayar tanah tersebut karena telah digunakan oleh Polda Sulawesi Selatan selama ini. Jadi kami ingin kepastian di situ, pimpinan. Terima kasih. Di putusan pengadilan bunyinya apa? Kalau putusan pengadilan itu memutuskan bahwa tanah itu adalah hak dari ahli waris. Tidak ada perintah membayar atau apa, tetapi kita waktu itu sudah pernah mengajukan unmanning untuk mengembalikan aset kepada ahli waris, tapi kan tidak berjalan eksekusi sitanya yang pimpinan. Jadi ada dua hal, apakah tanahnya dikembalikan? Ya. Tapi kan sudah ada asrama di situ. Sudah ada asrama. Iya Pak ya.
Betul. Atau itu lebih sulit. Kamu gampang kan dianggarkan saja, Dianggarkan. dihitung Itu berapa. yang menurut kami paling rasional itu pimpinan. Tapi penghitungannya gimana Pak? Sudah ada formulanya? Mungkin kita mengikuti aturan saja yang berlaku di negara ini. Mungkin kan akan ada tim penilai, Appraisal, appraisal untuk appraisal, itu. ya. Oke. Karena kita kan kalau maunya kami akan ajukan tinggi pimpinan. Tapi karena Ada ini kan ada appraisalnya aturan, ya, jadi kita nanti kalau memang pihak Polda akan membayar, ya akan ditunjuk appraisal untuk menilai harga lahan tersebut. Jadi gini Pak, nanti dikonfirmasi lagi, tapi Bapak juga harus sampaikan. Kalau saya tadi bicara dengan Pak Kapolda, ya itu kayak lebih ke yang kedua itu, ya kan itu lebih realistis. Uangnya juga kan bukan dari Polda, uangnya kan dari apa namanya kan ke negara, ya. Nanti kan ada appraisal, ada angka, lalu diajukan penganggarannya. Kan kalau metode penyusunan anggaran Polri itu kan dari bawah ke atas. Nah, tinggal itu diusulkan, ya kan? Lalu nanti di sini karena ini memang sesuai dengan hukum, kami akan kawal. Komisi 3 akan kawal, bukan hanya Komisi 3, DPR RI akan kawal. Kan ada Kementerian Keuangan, ada DJKN dan lain sebagainya. Mungkin Pak dikonfirmasi saja Pak. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Jadi catatan ini akan kami laporkan kepada Bapak Kapolda, dan rencana memang kita akan membentuk Pokja. Yang Pokja ini tentunya akan berkoordinasi dengan satuan. Jadi gini Pak, sebenarnya Pak nggak Pokja lagi Pak. Kalau soal dibayar dalam bentuk penganggaran atau tanahnya dikembalikan, itu kan nggak rumit. Siap. Ya, seharusnya nggak rumit Pak. Siap. Menurut saya nggak apa-apa, kita bikin kesimpulan rapatnya hari ini ya Pak ya, langsung saja. Nanti di apa namanya dalam bentuk pelepasan aset saja ya kan, dari mereka ya, aset mereka dilepas dibayar sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Siap. Betul pimpinan. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku kalau negara melakukan pengadaan aset nantinya. Siap. Nanti kan tinggal Bapak usulkan, kami akan kawal. Siap. Mungkin begitu ya? Ya. Ya kalau ini nanti kalian bisa selesai duluan nih yang Sulawesi Selatan, Pak Ferdinand. Siap pimpinan. Di draft aja kesimpulannya begitu, teman-teman. Iya. Ya, sambil jalan nanti ya. Siap. Tunggu sebentar, nanti baru kita bicara sambil bicara yang wae kanan. Baik pimpinan. Ya, kan nggak rumit. Kalau mengembalikan aset kayaknya nggak mungkin karena udah ada asrama. Asrama sejumlah 42 asrama dengan satu. Iya, udah ada bangunan kan Pak? Sudah ada bangunan. Bangun dengan anggaran negaranya, nah. Siap. Hah? Dibangun dengan APBN itu. Nah, iya, makanya complicated. Complicated kan ada fisiknya itu kan, ada bangunannya itu kan. Siap. Ya kan? Kalau dikembalikan nanti gimana? Ya kan ya. Walaupun ya konsekuensinya negara membangun di lahan yang bukan milik negara tapi milik rakyat gitu loh. Ya. Siap. Tapi ya panjang lagi urusannya kalau begitu Pak. Kalau dengan solusi yang kedua menurut kami sih masuk akal. Siap. Ya kita siap bertanggung jawaban semua. Ini kan kita rame-rame teman-teman ya. Ya. Betul, membela orang kecil ya kan ya. Memang orang yang berhak, bukan soal orang kecil juga. Ya. Memang membela orang yang berhak, Pak. Saya yakin lah kalau teman-teman Polda itu ya kan ya sikapnya sama dengan kita. Ya.